Biar Alma mandi dan ganti pakaian dulu. Alma harus kita kembalikan ke orang tuanya. Kamu keberatan? Mama juga tidak menyalahkan kamu, Axel. Kamu juga tidak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Di zaman sekarang ini, kita harus menghadapi banyak kenyataan yang kadang sangat mengagetkan. Permukaan yang indah bisa saja menyimpan sesuatu yang busuk. Apa terbukti Alma dikirim orang untuk menghancurkan nama baik Mama? Perlu waktu dan kesabaran untuk membuktikannya, Axel. Yang jelas, kita tidak bisa berharap banyak dan hanya bertanya pada Alma. Kalau toh benar memang dia diperalat orang, atau dia sendiri berniat jahat, dia tidak mungkin begitu saja mau mengaku. Saya mau pulang. Kalau saya di sini, Mas, semuanya jadi serba salah. Karena kita harus ketemu dalam suasana saling curiga. Saya tahu, saya memang orang yang pantas dicurigai. Untuk ngebela diri aja, Mas, saya nggak bisa. Karena saya sendiri sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya, Mas. Kamu mau saya antar? Nggak usah, Mas. Terima kasih. Kecuali kalau Mas ingin mencari kesulitan sendiri. Apa kata orang tua saya kalau mereka tahu Mas pulangin saya ke mereka? Dan kalau mereka tanya, apa Mas bisa cari jawabannya? Biar saya pulang sendiri, Mas. Saya mau coba ikuti apa yang seperti Mas bilang ke saya. Kamu yang hamil. Kamu sendiri yang harus cari jawabannya. Bukan begitu caranya, Alma. Asal kamu tahu, Alma, saya memang sangat ingin mengusir kamu. Karena kamu memang layak untuk diusir. Tapi terus terang, di keluarga ini tidak dikenal budaya kasar. Termasuk mengusir seorang menantu. Jadi lebih baik kamu tinggalkan koper dan semua barang-barang kamu di situ. Lalu kamu pergi ke rumah orang tua kamu. Nanti biar supir yang mengantar semua barang-barang itu ke sana. Apa bedanya, Ma? Apa bedanya? Saya udah nggak mau ngerepotin Mama lagi di sini. Oh, begitu. Saya akan lebih repot lagi kalau kamu keluar sendiri dari rumah ini membawa semua barang-barang kamu. Atau kamu memang berniat mempermalukan saya yang kedua kalinya. Lalu kamu pamer ke orang-orang bahwa kamu telah diusir dari rumah ini. Supaya orang akan marah dan menuduh saya sebagai mertua yang jahat. Mar? Iya, Bu. Panggilkan taksi.
saya janjian ketemu dengan teman saya di sini. Tapi kelihatannya dia belum datang. Maaf, teman Bapak bernama Ibu Serin. Iya, Bapak Pak Sabri. betul, betul. Barusan Ibu Serin pesan tempat, tapi beliau sendiri agak terlambat datang. Oh, iya, iya. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Pesan minuman dulu Pak. Iya, saya pesan orange juice. Maaf mengganggu. Anda pemilik mobil B1106XL? Iya, betul. Aduh, saya harus minta maaf sama Anda. Karena baru saja saya menabrak mobil Anda. Oh ya? Saya nggak ngerti harus gimana. Tapi bisa minta tolong Anda keluar sebentar? Maafkan, saya terpaksa merepotkan. Nggak apa-apa. Gimana ya Mas? Nggak biasanya saya seperti ini. Mungkin tadi saya sedang ngelamun dan tiba-tiba saya sadar ternyata mobil saya sudah rapat sekali dengan mobil Anda. Ya, tapi mobil saya nggak apa-apa kok. Cuma bannya aja serempetan. Berapa saya mesti ganti Mas? Nggak usah, nggak usah. Nggak bisa. Sekecil apapun pasti ada cacatnya. Saya ingin memberikan sekedar tapi nggak enak ya kalau saya ngasihnya di sini. Gimana? Di sana aja. Yuk. Ayo. Ayo. Ayo ah. Saya rasa ini nggak perlu. Maaf, saya harus kembali ke dalam. Ke dalam kemana? Kita kan udah ada di dalam. Mbak, saya sedang menunggu teman saya. Dan dia akan bingung mencari saya kalau tidak menemukan saya di dalam. Teman wanita. Bukan urusan Anda. Oh, cantik. Bukan urusan Anda. Saya harus berurusan. Karena saya harus membayarkan ganti rugi. Nggak perlu ganti rugi, Mbak. Atau Anda mau saya berikan ganti rugi tidak dengan uang? Dengan sedikit perbuatan barangkali? Tidak! Duh, jangan marah gitu dong. Oke, kita keluar sama-sama. Tapi tolong, buat seolah-olah nggak ada apa-apa. Kamu kan nggak mau mempermalukan saya depan umum. Aduh, Mas, nggak enak kan? Orang-orang pada ngeliatin tuh. Kamu nggak mau kan dikirain orang jahat? Ya, pokoknya relax aja. Kita jalan sama-sama. Oke? Wow, pasangan yang ideal ya. Gila, gue nggak tahan. Dari tadi mau ketawa. Cowok galak banget sih. Kenapa Bri, kaget ya? Kenalkan, ini teman saya Gloria yang paling gila. Sorry ya, abis seneng sih melihat kamu kebingungan. Ya, mudah-mudahan nggak 2 kali saya ngalamin kayak gini. Tapi kalau lagi nggak janjian sama Seren, tergoda nggak? Ya, dikit. Betul deh. Yuk kita masuk yuk, sambil nungguin Papa di dalam. Apa? Iya, Papa mau ketemu sama kamu, katanya dia mau ngobrol. Bentar lagi dia juga nyampe, tadi udah berangkat kok dari kantor. Yuk. Kenapa kamu? Habis dikejar Gloria? Hah? Iya, Om.
Gloria ini sekretarisku yang paling gila. Ya, tapi terpaksa Om pertahankan karena kerjaan cukup bagus. Tapi dia lulus ujian kok, Pak. Dan kesetiaannya pada Sherin terjamin. Oh ya? Baguslah kalau begitu. Soalnya 8 dari 10 laki-laki semuanya jatuh dalam godaan Gloria. Yang 2 lagi siapa, Pak? Ya Papa sama Sabri. Wow, Papa. Kapan itu Om ketemu dengan Ibu Indrawan? Ibu Indrawan? Itu Ibu Indrawan dari Yayasan Medika Tama. Ibunya Excel. Om kenal dengan beliau? Kenal baik. Teman lama itu. Om malah baru tahu kalau ternyata Excel menikah dengan adik kamu. Rame-ramenya baru 3 hari yang lalu, Om. Waktu ketemu itu, Ibu Indrawan memang mengundang Om juga. Tapi kebetulan Om harus ke Jepang, ya nggak bisa datang. Cuma pesta sederhana, Om. Yang penting kan bagaimana setelah pesta usai. Betul nggak? Iya, Om. Ya, ngomong-ngomong soal perkawinan, Om mau sekalian juga bicara tentang kalian berdua. Ya, mumpung kita bisa ketemu. Terus terang, tadinya Om tidak menyetujui hubungan kalian antara Sabri dan Sherin. Bukan apa-apa. Om adalah orang bisnis tulen yang biasa bertindak berdasarkan perhitungan yang matang, di samping intuisi. Demikian pula dalam Om memandang masa depan Sherin. Di satu sisi, Om punya sekian banyak perusahaan. Di sisi lain, Om cuma punya 1 Sherin. Beban Sherin nantinya akan menjadi berat kalau satu ketika harus menggantikan posisi Om sebagai owner. Dengan sendirinya, suami yang kelak akan mendampinginya tentu juga seorang yang bisa berbagi beban. Om katakan berbagi beban, dan bukan menjadi atau menambah beban. Lebih-lebih parasit. Om percaya Sabri adalah pria yang baik. Sangat baik bahkan. Tapi kebahagiaan saja tidak cukup bila kita hidup dalam dunia bisnis. Intuisi Om mengatakan bahwa Sabri belum bisa memahami faktor-faktor di luar kebaikan itu. Tapi karena Sabri sudah sepakat untuk nantinya mau menikah dengan Sherin, ya mau tidak mau, Sabri harus banyak belajar. Bersedia kan? Iya, Om. Kalau Om boleh tahu, berapa penghasilan Sabri sekarang? Ada 3 juta sebulan? Jauh di bawah itu, Om. Ya, kalau begitu Om sarankan tinggalkan pekerjaan sekarang dan pindah ke salah satu perusahaan Om. Status resmi sih magang, tapi tetap bergaji dan pasti lebih tinggi yang sekarang terima. Yang penting Om bisa memonitor kemampuan Sabri. Mulai kapan itu, Om? Ya, kalau boleh mulai kemarin. Ini memang penawaran, Bri. Tapi bukan untuk ditawar-tawar. Selamat bergabung. Oh iya, kalau nanti kamu bisa menunjukkan kemampuan, apa boleh buat? Terpaksa Om terima sebagai menantu. Jangan terlalu serius, Bri. Santai aja. Iya, Om. Terima kasih, Om. Iya.
Halo. Pada kemana semua nih? Saya bawa kabar gembira. Ma? Pa? Sabri, Ada apa, Ma? Alma, Alma kenapa? dosa besar apa yang telah Mama perbuat? Ya Allah. Kenapa mesti Alma yang terhukum? Kenapa Alma, Ma? Bilang, Ma. Sudahlah, biar Papa yang bicara. Baik. Hamil sama siapa dia kalau bukan sama Excel, Pak? Justru itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Tapi mereka nggak bisa main usir begitu. Saya nggak bisa terima, Pak. Saya mau bicara sama mereka. Hehehe, Pri, tunggu. Tunggu apa lagi, Pak? Ini penghinaan. Kalau kita diam berarti kita menerima salah. Dengan begitu bukan mereka aja yang salah, tapi kita juga ikut-ikutan salah. Karena berarti kita menghina diri kita sendiri. Masalahnya kita belum tahu persis duduk perkaranya itu bagaimana. Justru kita ke sana mencari kejelasan, Pak. Loh, mencari kejelasan itu bukan dengan kepala panas, Pri. Tapi dengan diam di sini persoalan nggak bisa otomatis jadi jelas. Makanya kita harus bertanya banyak kepada Alma. Kita harus bisa memaksa dia untuk mau mengaku sejujurnya apa yang sebenarnya telah terjadi. Papa tidak mau berburu minta pertanggungjawab kepada mereka. Kalau justru mereka lah yang punya hak untuk minta pertanggungjawab kepada kita. Papa nggak percaya sama Alma. Loh, bukan tidak percaya sama Alma, tapi pada sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Sudah jelas terbukti mereka mengusir. Tapi belum terbukti dengan siapa sebenarnya adekmu hamil, kan? Halo? 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 Excel ya? Ya, ini siapa? Aduh, kamu tuh nggak pernah inget deh sama tantenya sendiri. Tante Ria nih. Oh, Tante. Maaf, Tante. Kirain siapa? Lagi ngapain kamu? Nggak lagi ngelamun kan? Ya, ginilah, Tante. Jangan larut dalam kesedihan. Saya sudah berusaha, Tante. Tapi sulit. Jangan mau kalah sama cobaan hidup. Harus dilawan. Jangan biarkan orang lain mentertawakan kelemahan kita. Saya coba, Tante. Makanya kamu tuh jangan diem di rumah aja. Kalau kamu diem di rumah aja, pikiran kamu tuh bakalan ke situ-situ aja. Main-main dong ke sini, cari suasana baru. Kan kamu bisa ngajak Donna jalan-jalan kemana gitu. Dia pasti mau. Insya Allah, Tante. Kapan-kapan saya ke situ. Bener ya. Awas lo kalau kamu bohong. Ya, Tante. Makasih, Tante. Mari.
Siapa yang menghamili kamu, Al? Siapa? Siapa, Al? Kamu boleh takut berterus terang pada mereka. Tapi jangan takut pada kita. Axel atau ibunya bisa berubah. Karena mereka orang lain. Tapi kita bukan, Al. Apa yang terjadi pada kamu, apapun perbuatan kamu, mama tetap mama, papa tetap papa, dan saya tetap kakak kamu. Siapa yang menghamili kamu, Al? Siapa? Itu si Rino, dia itu ternyata teman SMA saya. Cuma saya nggak pernah akrab sama dia dari dulu. Lalu ketemunya sama kamu lagi? Waktu itu dia ke kantor, mau buka rekening tabungan. Nggak taunya dia ingat kalau saya tuh bekas adik kelasnya. Alma, saya tahu siapa orangnya. Kamu nggak perlu takut. Nggak usah berusaha melindungi dia. Rino kan? Betul Rino kan yang menghamili kamu? Jadi Mas sendiri masih punya pikiran kalau saya emang benar-benar ada apa-apa sama Rino? Nyatanya kita pernah celaka gara-gara dia. Nggak mungkin dia berbuat segila itu kalau sebelumnya kamu nggak ada apa-apa sama dia. Alma, kamu belum jawab. Jangan bikin dia semakin bingung, Pri. Tapi dia yang bikin kita bingung, Pak. Tapi kan dia sudah bilang tidak. Dia belum jawab, Pak. Betul kan, Al? Terserah penafsiran Mas deh. Jawab iya atau tidak. Kenapa ragu-ragu? Dia kan sudah menjawab. Tapi ragu-ragu, Pak. Dia ragu-ragu karena dia tidak yakin. Bisa saja dia bilang bukan Rino. Tapi bukan tidak mungkin memang Rino pelakunya. Maksud Papa? Kita tidak mengharapkan ini terjadi pada Alma. Tapi dalam kasus pemerkosaan ini, kita biasa dengar bahwa korban itu selalu dibius dulu, baru diperkosa.
Nah, kalau ini terjadi pada Alma, Alma pasti tidak akan tahu siapa pelakunya. Makin masuk akal kalau dia yang melakukan. Mau kemana kamu, Bre? Nggak adil kalau cuma menuntut pengakuan dari Alma. Masih ingat saya? Yang waktu itu... Iya. Yang waktu itu mau kamu kasih uang segepok itu. Tapi sekarang jangan coba-coba kasih uang lagi. Dan jangan mungkir. Tinggal sebut saja. Ada di mana Rino sekarang? Aduh Pak, jangan tanya-tanya Rino sama saya Pak. Sungguh mati saya nggak tahu Pak. Dan saya nggak pernah ikut-ikutan bisnis dengan Rino Pak. Juga saya nggak tahu Rino simpan barang-barangnya di mana Pak. Barang? Saya nggak nanya soal barang-barang dia. Saya cuma ingin tahu, ada di mana Rino sekarang? Lo waktu itu kan udah dibawa Pak. Kemana? Ke Polres Jati Padang Pak. Dan kalau belum dipindah berarti dia masih ada di sana Pak. Nggak makan kamu, Sel? Nanti, Ma. Tadi Mama sudah bicara sama Pak Aryoko. Dia akan membantu menyelesaikan masalah Alma sampai tuntas. Secara hukum, kita salah juga mengusir Alma begitu saja. Bagaimanapun, status Alma juga masih resmi istri kamu. Mama tahu, ini sangat berat buat kamu. Kita pasti kecewa melihat orang yang begitu kita cintai ternyata beda dengan apa yang pernah kita idamkan. Kalau selama ini kamu menganggap Alma gadis yang suci dan menawan, tiba-tiba kamu menghadapi kenyataan yang lain. Ternyata Alma bukan gadis yang baik. Lalu timbul pemberontakan dalam diri kamu untuk menolak semua kenyataan itu. Jangan, Sel.
Kenapa, Al? Jangan sekarang, ya? Habis kapan? Atau kita cari tempat? Gimana kalau kita lakuin di rumah? Di rumah? Di rumah siapa? Di rumah saya atau di rumah kamu? Sebaiknya di rumah saya saja, biar bebas. Karena kalau siang, mama saya jarang ada di rumah. Di rumah saya juga bisa. Di rumah kamu juga bisa. Apaan sih? Dengerin dulu dong. Tapi yang pasti, nanti kalau kita udah jadi suami istri, oke? Jangan marah dulu dong, ya? Nggak mungkin. Axel? Nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin. Apanya yang nggak mungkin, Axel? Dia terlalu baik untuk... Axel, tenangkan pikiranmu. Tenangkan. Masalah ini terlalu berat untuk begitu saja kita lewatkan. Tapi nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit, kamu akan semakin bertambah kuat. Perasaanmu akan semakin tegar. Pikiranmu akan semakin terbuka, Axel. Sehingga kamu bisa lebih menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.